Halo, selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kita sudah masuk ke sesi 8. Nah, sesi 8 ini belajar apa? Jadi di sesi 8 ini saya akan menjelaskan mengenai 3D Box. 3D Box apa sih? Nah, 3D Box itu ibaratnya seperti objek 3 dimensi yang sudah ada disiapkan oleh si Inkscape sendiri. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke video tutorialnya dan simak videonya. Kali ini kita masuk sesi 8. Jadi di sesi 8 ini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja 3D Box yang ada di Inkscape. Jadi ini fasilitas yang sudah standarisasi dari Inkscape. Ya teman-teman. Nah seperti apa? Kita langsung saja. Jadi saya coba untuk mengatur posisi. Untuk dokumennya saya coba ke dokumen properties, lalu teman-teman langsung pilihnya posisi kertasnya landscape. Oke, lalu teman-teman di close dulu ya, di close dulu. Lalu teman-teman jangan lupa tekan angka 5 di keyboard kurang lebih supaya fit to screen, nah, atau halaman kita tepat di tengah halaman dan pas sudut pandangnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, 3D Box itu ada di sini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan adalah create 3D Box atau tekan X saja juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pertama kali menggunakan 3D Box, yang harus kalian perhatikan adalah begini. Ketika saya klik objeknya, lalu teman-teman buat langsung di tengah-tengah, kurang lebih di tengah-tengah aja. Ketika dibuat di tengah-tengah, otomatis teman-teman akan melihat yaitu di sini ada sudut ya, sudut kiri dan sudut kanan itu. Jadi kalau orang bilang ini adalah apa ya? Orang bilang namanya titik hilang. Iya, titik hilang ya. Kanan kiri ini ada yang bilang ini istilah namanya adalah 2 poin, kurang lebih seperti itu. Jadi titik hilang ini selalu ada di tengah. Nah, teman-teman ini patokannya seperti ini, teman. Jadi teman-teman harus membayangkan di sini ada warna biru, ini ada warna kuning ya. Ini buat tampak yang biru itu tampak depan sudut pandangnya. Sedangkan kalau yang kuning itu sebelah kanan di area sebelah sini. Sedangkan nanti sebelah kiri itu sudut pandangnya kurang lebih ada di sini, yang merah ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, terus kemudian teman-teman juga bisa menggeser-geser area ini tuh. Bisa ke atas, ke bawah, itu sudut pandangnya kurang lebih seperti itu. Terus saya Ctrl Z kembali, lalu saya coba untuk geser. Jadi dengan alat yang sama ya, lalu teman-teman bisa menggeser aja ke atas bawah. Teman-teman bisa melihat bahwa kira-kira sisi yang mana. Nah, ini sisi yang bagian belakang teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ada 4 titik ya, 4 titik di sini yang bergerak, itu berarti sisi belakang. Oke, saya undo lagi, kita lihat lagi, saya geser kemari, titik yang merah. Oke, kita lihat yang bergeser berarti sisi 4 titik di sini. Nah, sebelah sini. Jadi yang merah ini adalah milik si dia nih, 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau yang ini, yang kuning itu milik 4 titik ini, 1, 2, 3, 4. Oke, kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tutup titik yang di atas bagaimana? Emang titik yang di atas nggak kelihatan tuh teman-teman, jauh banget posisinya ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita ingin bermain 3D, setidaknya teman-teman harus memahami kurang lebih kira-kira cara kerja seperti apa sih. Setiap titik-titik yang ada di sini teman-teman bisa mengatur, baik ditarik ke belakang ya atau ke depan, itu terserah teman-teman. Oke, mau ditarik ke sini juga boleh, mau ditarik ke sini juga boleh. Oke, jadi teman-teman bisa melihat bahwa ketika teman-teman menarik satu titik di sini di belakang ya, yang sebelah sini juga akan mengikuti ya. Oke, ini juga sama, ketika klik di sini dia ngikutin ke arah ke sana. Itu dia. Jadi memang agak sulit membayangkannya ya, karena ini bentuknya seperti ini. Oke, tidak apa-apa, ini saya tarik ke bawah ya, tarik ke bawah, saya turunkan lagi ke bawah. Apa yang terjadi kayak gini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kalau makin ke bawah berarti sisinya makin terlihat. Kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Oke, jadi teman-teman menggeser setiap titik-titik yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, kurang lebih cara kerja gitu. Nah, tinggal diatur lagi, mau dikatasin, ke bawahin, mau tarik jadi boleh, silahkan ditarik. Kurang lebih mau agak panjang ke sini, mau lebar kemari, itu bebas teman-teman ya, itu bebas teman. Oke,
Jadi teman-teman cukup mengontrol di bagian titiknya dan kalau ingin mengubah objeknya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin merubah arahnya, misalkan di sini saya agak naik sedikit ke atas ini, boleh agak miring boleh, atau agak bawah juga boleh. Itu terserah kalian. Nanti paling sudut pandangnya agak berbeda dan cara penglihatan juga berbeda, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, bila mana ingin membuat objek baru, nggak masalah, langsung aja buat di sini, dibuat kotak langsung di sini, dia akan terbentuk dan terbentuk otomatis koordinat dari si apa sih poinnya tuh yang merah tetap di situ. Ini juga sama ya teman, ini juga sama. Ketika saya buat di sini, dia sama. Ketika saya buat di sini, dia juga sama. Nah tuh kurang lebih ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kira-kira ketika membuat nanti koordinatnya sama semua. Jadi ketika teman-teman sudah membuat objek dimanapun yang kalian mau di bawah, mau di atas, itu terserah kalian. Mau tipis, mau besar, itu bebas teman-teman. Ya silakan. Oke, nah mau di atas juga boleh, mau di atas juga boleh, begini juga boleh, begini juga boleh. Itu bebas teman-teman. Jadi pelan-pelan, jadi nggak usah buru-buru, santai aja. Oke, jadi teman-teman harus melihat bahwa ketika nanti areanya ke atas, ketika kita membuat ke atas, dia akan terbentuk seperti plafon. Nah, plafon ya. Terbentuk kayak seperti itu. Oke, saya ulang lagi deh. Terlalu lewat. Karena melewati batas dari sini, dia akan berbeda arahnya. Tuh, beda lagi arahnya ya. Jadi disarankan membuat areanya di dalam. Jadi kan tadi poinnya ada di sini nih. Oke deh, saya kasih garis bantu deh. Saya coba klik objeknya. Lalu saya klik si 3D box-nya. Lalu teman-teman bisa melihat bahwa ada bagian koordinat titik akhir, yaitu titik hilang di sini, yaitu kuning dan merah. Ini saya tarik dari atas ya, dari sini nih, dari bukan di garis tapi di dalam sini nih, saya tarik bawah. Oke, buat patokan aja biar teman-teman lihat bahwa titik hilangnya di sini. Oke, titik hilang yang berikutnya di sini. Sorry maaf. Titik hilang berikutnya di sini, yang merahnya ini merah. Ini yang biru, ini merah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa cara kerja seperti itu. Nah teman-teman, ketika teman-teman merubah si koordinat ini, nanti yang lainnya akan ikut teman-teman. Yang lainnya akan ikut. Ketika saya geser, kita lihat. Nah, tuh, berubah kan? Kurang lebih seperti itu ya. Saya geser. Oke, ini juga sama teman-teman. Saya rubah. Nah, teman-teman bisa melihat. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lihat sudut pandang yang berbeda, oh agak miring ke kanan, agak ke atas, ke bawah dan sebagainya, ini ngerubahnya di sini. Nah, ini sudut pandang. Jadi ibaratnya kayak kita kayak merubah sudut pandang kameranya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jelas ya. Terus teman-teman kalau ingin menggeser objeknya tinggal diklik di tanda silang yang ada di sini, tinggal klik aja, digeser kira-kira mau ditaruh di bawah atau di atas. Itu bebas, teman-teman. Jadi objek-objek yang sudah kita buat saat ini, baik yang ada di atas, yang ini, itu diklik aja dengan alat yang sama. Teman-teman tinggal digeser aja. Ketika digeser, dia akan menyesuaikan sendiri sudut pandangnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, cara kerja seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ya kalau kemarin agak berbeda, kalau ini agak kecil. Jadi ketika menyudut dia akan mengecil, ketika ke depan mata kita, ke area depan kita, dia akan membesar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jelas ya teman-teman. Itulah cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, satu hal lagi, tadi kita sudah mencoba menggunakan membuat objek-objek sederhana yang ada di sini, tapi ini bentuknya yang disiapkan hanya box doang ya teman-teman, sementara waktu. Oke, mungkin ada pengembangan lain nanti di Inkscape-nya, dari Inkscape akan menciptakan lain. Mungkin, kita nggak tahu. Saya juga berharap seperti itu. Bukan hanya box doang, mungkin agak bulat, mungkin segitiga, kerucut, silinder, dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman juga saat ini kita lihat di bagian control itu ada seperti angle X, angle Y, angle Z. Ini sama aja teman-teman. Jadi ini kalau tadi kita kan menggeser secara manual, handle ya, gate-nya seperti apa, terus kemudian kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, terus berikutnya ini juga sama, teman bisa melihat bahwa seperti itu cara kerjanya. Terus teman-teman juga bisa mengontrol di sini. Nah, kita bisa atur di sini nih. Kalau saya klik min ya, yang terjadi. Nah, tuh lihat berubah kan. Nah, itu secara keseluruhan berubah. Oke. Kalau teman-teman ingin merubah di sini juga bisa. Teman-teman harus klik ini dulu. Klik ini dulu. Nah, teman-teman tinggal diatur. Klik aja, ditahan sekali aja. Klik aja tahan. Nanti teman-teman bisa lihat berubahnya seperti apa.
Ya, seperti itu. Oh, seperti itu terjadi. Normal 30. Tadi 30 ya, 30. Nah, 30 kayak gini. Oke, nah kita bisa melihat ya. Oke. Terus ini juga sama teman-teman. Di arah ini juga sama. Teman-teman bisa merubah bahwa seperti apa kira-kira perubahannya. Klik lagi. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Kita perhatikan tuh ya. Kita lihat bahwa seperti itu terjadinya. Jadi kalau teman-teman bisa merubah, ini kan tadi saya coba undo berkali-kali ya. Jadi dia kembali normal lagi. Nah, teman-teman tinggal diklik aja. Kalau mau ngedit yang ini, klik aja di sini. Lalu teman-teman tinggal diatur. Kira-kira apa yang terjadi. Memang kalau kondisi kayak gini agak bingung ya, karena terlalu banyak objeknya. Nah, saran saya, ini saya coba undo dulu deh. Sebentar ya. Karena ini butuh proses undo-nya, teman-teman. Ya. Oke, sebentar. Saya matikan dulu. Biarkan saja. Jadi, yang kanan kiri, kalau teman-teman ingin menormalkan kembali, ini dimatikan saja. Jangan diklik. Kalau diklik nanti jadi begini. Dengan diklik aja dimatikan. Matikan normal kembali kurang lebih. Kalau diklik begini nanti akan miring. Kalau mau dinormalkan kembali, ya, dimatikan. Oke, contohnya gini, kalau ingin memahami sudut pandang ini, teman-teman lebih baik membuat lembaran baru. Itu paling gampang sederhananya untuk memahami kontrol di atas ya. Terus teman-teman, ini saya close dulu ya, saya close dulu. Lalu kita ke dokumen properties, kemudian teman-teman coba untuk landscape posisinya, lalu saya tekan angka 5, kemudian bikin satu objek aja dulu. Nah, sederhana aja gini dah gitu aja. Lalu teman-teman aktifkan, ini diaktifkan, ini diaktifkan. Nah teman-teman tinggal diatur, tinggal diklik. Karena kenapa harus satu objek? Karena kalau udah banyak objek nanti berat komputernya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman untuk mengatur kira-kira Z itu yang mana, kira-kira X itu yang mana, Y yang mana, ya gini caranya. Aktifkan ini, klik aja. Lalu teman-teman diklik dia tanda plus min ini, klik tahan kiri, klik aja. Dan teman-teman akan melihat kira-kira perubahannya seperti apa. Kalau saya klik min, apa yang terjadi? Sisi yang mana? Nah, teman-teman akan melihat kira-kira perubahannya seperti apa. Oh, ternyata di daerah yang sana, kurang lebih cara kerjanya. Berarti sisi yang belakang. Oke, saya coba yang ini sekarang. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, teman-teman bisa ngeliat sekarang bahwa sisi yang mana yang bergeser, kurang lebih seperti ya. Dan ini juga sama, teman-teman. Nah, oh, sisi yang sana ternyata. Teman-teman bisa ngeliat ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 4 titik itu yang akan bergerak nih. 1, 2, 3, 4 itu yang bergerak. Perhatikan ya. 4 titik. Sedangkan kalau yang Y, lihat perhatikan. Yang Y itu nih 1, 2, 3, 4. Nih Y. Ya, kita lihat. Nah, yang lainnya diem. 4 titik itu bergerak. Itu loh teman-teman maksudnya. Jadi dia pergerakan 360 derajat kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau saya bilang nih sebenarnya at rotate kurang lebih. Terus kalau Z kita perhatikan kira-kira yang mana yang bergerak. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4 itu dia yang bergerak. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Itu cara memahami kira-kira sudut pandangnya XYZ itu seperti apa. Karena di 3D itu ada 3 sumbu yang harus kita perhatikan. Jadi bergerak kanan kiri, ya atas bawah, depan belakang, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 3D Box. Saya berharap teman-teman bisa mengeksplor secara sendiri-sendirinya. Kira-kira maunya mau bikin apa, mau bikin rumah juga boleh, mau bikin bangunan juga boleh. Tentu memang butuh proses ketika kita belajar. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara bermain dengan 3D Box. Nah, itu tekniknya teman-teman. Jadi kira-kira 3D Box ini untuk apa ya? Nah, teman-teman bisa bayangin, terserah deh bagaimana caranya. Intinya 3D Box ini kita bisa membuat objek 3 dimensi yang sesuai dengan sudah disiapkan oleh si software Inkscape sendiri. Teman-teman silakan berkarya dengan teknik 3D Box ini.
kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe ya videonya, dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.